lagi bersama saya Ardiana Fitri. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah daya yang digunakan dalam proses belajar mengajar, baik langsung maupun tidak langsung. Penting bagi peserta didik dalam mencari materi dan memecahkan masalah sumber belajar agar dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efisien. Jenis-jenis belajar. Ada beberapa jenis belajar, antara lain belajar secara tercetak, sumber belajar non-cetak, sumber belajar berbentuk fasilitas, sumber belajar dalam bentuk kegiatan, dan sumber belajar dari lingkungan masyarakat. Sumber belajar juga dapat dibedakan menjadi sumber belajar yang dirancang atau sudah ada, dan dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan cara memperoleh informasi. Kesimpulannya, buku ajar hanya salah satu dari banyak sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau media yang membantu dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik dari kita sendiri sebagai calon guru, serta dapat memotivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran. Menurut ahli, media pembelajaran mencakup orang, bahan, alat, ataupun peristiwa yang memungkinkan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru atau dosen. Buku ajar dan lingkungan juga termasuk dalam media pembelajaran. Setiap media memiliki peran dalam mencapai tujuan pembelajarannya masing-masing. A few moments later. Selanjutnya yaitu media pembelajaran dapat digunakan sebagai cara mendorong peserta didik agar lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Terdapat berbagai jenis dan macam media pembelajaran, mulai dari yang sederhana, murah, hingga yang canggih dan mahal. Beberapa jenis medianya yaitu yang pertama adalah media visual. Media realia adalah benda nyata yang dapat diamati langsung oleh siswa. Contoh-contohnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup atau ekosistem. Yang kedua ada model, adalah benda tiruan tiga dimensi yang memiliki benda. Selanjutnya yaitu media grafis. Media grafis adalah media visual yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan menarik perhatian peserta pembelajaran. Media selanjutnya yaitu media proyeksi. Transparansi OHP adalah alat bantu mengajar yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa tanpa harus membelakangi mereka. Film atau bingkai juga termasuk dalam hal ini, yang diproyeksikan menggunakan proyektor khusus. Yang kedua yaitu jenis media visual ini, media proyeksi maksud saya, memiliki manfaat dan kelemahannya masing-masing, seperti kualitas visual yang lebih baik namun biaya produksi yang lebih mahal. Selanjutnya media audio. Media audio seperti radio, kaset, digunakan untuk mendapatkan informasi terbaru dan belajar secara efektif. Radio memberikan berita aktual dan kejadian penting, sementara kaset audio lebih ekonomis untuk menggunakannya di sekolah. Media visual audio seperti video dapat digunakan untuk pembelajaran dengan format VCD, sedangkan media komputer memiliki keunggulan dalam menampilkan teks, suara, gambar, interaksi, dan semacamnya. Komputer yang terhubung internet juga memberikan keleluasan belajar tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya ada alat peraga. Alat peraga dalam pembelajaran adalah segala sesuatu yang mendukung efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi. Misalnya, Pak Budi menggunakan televisi sebagai alat peraga untuk menjelaskan bagaimana gambar terlihat di layar. Alat peraga berbeda dengan media. Memilih sumber belajar yang tepat penting agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang pertama, perlu mengikuti program pengajaran yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, lingkungan pembelajaran seperti kelas, laboratorium, teknologi yang tersedia, dan semacamnya mempengaruhi pilihan sumber belajar. Itu lagi. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan karakteristik siswa, apakah mereka lebih baik belajar dengan visual, audio, atau praktik langsung.
Yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar memiliki karakteristik berbeda seperti buku, video, aplikasi, dan website. Harus dipilih yang berkualitas, akurat, dan relevan dengan materi yang diajarkan oleh kita sendiri. Pemilihan alat peraga untuk pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaian dengan materi, kemudian perolehan, penggunaan, dan keamanan. Selain itu, faktor anggaran juga harus dipertimbangkan. Guru dapat menggunakan alternatif yang lebih murah tapi tetap efektif seperti aplikasi seperti aplikasi simulasi di komputer. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan objektivitas, konsistensi dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, situasi dan kondisi, kualitas teknis, efektivitas, efisiensi penggunaan. Dengan adanya perhatian terhadap faktor-faktor ini, kita dapat memilih alat peraga dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran yang optimal terhadap siswa itu tersendiri. Selanjutnya, pemberdayaan sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga harus dilakukan secara beragam dan optimal. Hal ini memerlukan kerjasama dari guru, sekolah, siswa, orang tua, komite sekolah, dan dewan sekolah. Beberapa contoh upaya pemberdayaan sumber belajar yang mudah dan murah seperti memanfaatkan barang bekas, menggunakan lingkungan sekitarnya, dan memanfaatkan benda-benda dengan nilai khusus untuk mengajarkan perilaku, sikap, dan moral peserta didik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.